KPK melantik Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan sebagai Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi di Gedung Merah Putih KPK. KPK berharap dengan dilakukannya pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan ini menjadi semangat baru bagi pegawai KPK untuk terus bekerja dan mengabdi kepada bangsa dan negara dengan tidak mengurangi profesionalisme serta nilai-nilai integritas yang selama ini dipegang. KPK menetapkan 2 orang tersangka baru terkait pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Bandung. Kedua tersangka tersebut yaitu AD selaku Direktur PT BKU dan ZF selaku Direktur PT PKS. Dalam perkara yang bermula dari kegiatan tangkap tangan ini, KPK sebelumnya telah menetapkan 10 orang tersangka lainnya. Penahanan terhadap tersangka AD dilakukan di rutan KPK. Sedangkan kepada tersangka ZF, KPK meminta untuk kooperatif hadir pada pemanggilan pemeriksaan berikutnya. Bagi KPK, arsip menjadi krusial guna merekam jejak pemberantasan korupsi baik dari sisi pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Untuk itu KPK dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bersinergi terhadap inventaris arsip dalam bentuk statis yang terbagi dalam 2 seri, yaitu seri tindak pidana korupsi atau TPK dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Yonatan Deme selaku Kepala Biro Umum KPK mengatakan bahwa arsip sangat penting bagi KPK. Hal ini dikarenakan pengelolaan arsip menjadi media informasi bagi publik terkait bagaimana KPK bekerja memberantas korupsi. Pelaku usaha mempunyai posisi yang menentukan sehat atau tidaknya persaingan usaha. Untuk itu, demi mencegah praktik suap tidak dapat terjadi pada pengusaha, diperlukan unsur pencegahan utama yang harus dilakukan, yaitu komitmen untuk tidak melakukan korupsi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Johannes Tanak dalam agenda Forum Group Discussion atau FGD bertajuk Mewujudkan Iklim Usaha yang Bersih dan Bebas dari Korupsi bersama dengan Kamar Dagang dan Industri Korea atau Korean Chamber of Commerce and Industry yang terselenggara di Gedung Merah Putih KPK. Sebagai upaya pencegahan korupsi pada dunia usaha, KPK juga telah bekerja sama dengan Komite Advokasi Daerah atau KAD yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Pencegahan menjadi salah satu strategi utama KPK selain pendidikan dan penindakan dengan pembangunan maupun perbaikan sistem yang dapat mencegah korupsi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam rapat koordinasi aksi pencegahan korupsi, wujudkan badan usaha dan badan layanan umum yang bersih, merinci 7 klaster tindak pidana korupsi, yakni kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, bantuan kepentingan dalam pengadaan, suap menyuap, dan gratifikasi. Tindak pidana penyuapan sebagian besar dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa. KPK dan Anti-Corruption Commission (ACC) Republik Maladewa menyepakati jalinan kerja sama kelembagaan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kesepakatan ini tertuang dalam nota kesepahaman MOU yang ditandatangani di Kota Mel, Maladewa. MOU tersebut membahas pertukaran informasi tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi, bantuan dalam bidang penegakan hukum, dan pelaksanaan program pengembangan kapasitas yang bertujuan untuk memperkuat institusi kedua belah pihak. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan pertemuan bilateral ini memiliki makna besar dan berharap MOU ini akan menjadi pendorong untuk meningkatkan kerjasama nyata antara ACC dan KPK. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor prioritas yang menjadi fokus pencegahan korupsi yang digagas KPK melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Johannes Tanak dalam dialog KPK dengan Asosiasi Bisnis dan BUMN Sektor Pariwisata
dalam mendorong pembangunan integritas pada dunia usaha di Gedung Merah Putih KPK. Sektor bisnis lanjut tanah dianggap sebagai sektor strategis pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya. Para pelaku usaha kerap dihadapi situasi yang sulit lantaran terbelenggu dengan masalah gratifikasi dan penyuapan. Ketua KPK Firly Bahuri mengingatkan pimpinan kota dan kabupaten se-Aceh akan potensi serangan fajar pada pemilu legislatif dan eksekutif tahun 2024 seiring bertambahnya partai lokal di Aceh. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi Kepala Daerah se-Aceh sebagai bagian dari rangkaian roadshow BUS KPK di Aceh. Politik cerdas berintegritas adalah salah satu produk unggulan KPK. Program ini memberikan pendidikan integritas bagi seluruh partai politik di Indonesia. Hingga saat ini, seluruh partai politik di Indonesia telah mengikuti pendidikan politik cerdas berintegritas, termasuk partai lokal di Aceh. KPK menetapkan 2 orang tersangka baru terkait pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kedua tersangka tersebut yaitu YMR dan FB selaku anggota tim pemeriksa pajak pada DJP. Dalam perkara ini KPK selanjutnya telah menetapkan sejumlah pihak lainnya sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka YMR dan FB di rutan KPK. Ketua KPK Firly Bahuri membuka roadshow BUS Anti Korupsi KPK, rangkaian kegiatan menuju Hari Anti Korupsi Sedunia atau HAKORDIA 2023 dan Pekan Raya UMKM Usaha Mikro Kecil Menengah Aceh di Indoor Balai Meseraya Aceh, Banda Aceh. Dalam sambutannya, Firly menyampaikan KPK memiliki berbagai program pemberantasan korupsi, diantaranya program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi dengan wujud roadshow BUS KPK ke seluruh Nusantara. Integritas sektor perbankan menjadi salah satu sorotan KPK dalam pertemuan dengan Asosiasi Pembangunan Bank Daerah atau Asbanda. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan, Bank Pembangunan Daerah atau BPD memiliki peran sentral dalam pembangunan daerah sehingga harus menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan proses bisnis. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nenggolan mengatakan, kedepannya KPK akan memperkuat pencegahan korupsi di sektor perbankan daerah melalui pembentukan Satuan Tugas atau Satgas KPK dengan harapan meningkatnya pendapatan asli daerah atau PAD dari BPD. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan kedua di bulan November tahun 2023 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.id.